Mengapa moral dan etika menjadi dasar berbangsa dan bernegara? Apakah bangsa Batak, bangsa Batak ikut berperan dalam menjaga konstitusi, mempertahankan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika? Dan konstitusi Pancasila dan Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika kita kristalisasi, kita padukan satukan menjadi satu nilai tertinggi disebut dengan moral dan etika. Jadi saya kira sepakat bahwa moral dan etika adalah nilai tertinggi intisari dari semua gagasan pemikiran yang kita tuangkan di dalam konstitusi kita. Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Belakangan ini ada persoalan sangat serius yang kita hadapi, di antaranya supremasi hukum yang tidak berjalan dengan baik, banyaknya pelanggaran HAM di kawasan Danau Toba. Yang kedua, kriminalisasi masyarakat, pemilik lahan turun-temurun sebagai pemilik ditangkap. Seperti belakangan ini seorang ketua masyarakat ada Dodok Pamurangan keturunan Umbak Sialagan, yaitu Sorba Tua Sialagan, divonis penjara 2 tahun dengan denda 1 miliar ganti kurungan kalau tidak membayar 6 bulan penjara. Yang ketiga, perusahaan lingkungan hidup oleh perusahaan kerajaan apung seperti Regal Spring milik Swiss atau dulu disebut dengan Aqua Farm Nusantara, PT Jampa, PT Albindo yang mencemari lingkungan hidup yang sudah tahun demi tahun dan mencemari air Danau Toba. Demikian juga TPL Toba Lestari yang merusak ekosistem dengan penebangan hutan tropis yang tertutup menjamin dengan tanaman eukaliptus yang menutup. Yang keempat, program pemerintah sering bertentangan dengan kearifan lokal seperti Powerboat, Powerboat yang justru mencemari Danau Toba dan bukan justru mendatangkan wisatawan yang berkualitas, menambah beban Danau Toba sendiri. Yang kelima, kegagalan total Joliti yang semua dilakukan asal Toba dengan draftnya adalah wisata internasional berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal. Tetapi dalam 8 tahun terakhir sejak tahun 2016 dikeluarkannya Perpres untuk PUDT hingga saat ini tidak menghasilkan hal-hal yang signifikan. Bahkan terjadi pemborosan uang negara melalui kunjungan pemerintah yang demikian banyak yang dilakukan terus-menerus. Yang keenam, target wisata mendapatkan wisman jauh panggang dari api. Dari target 1 juta orang per tahun 2018 sampai hari ini tercatat hanya puluhan yang datang. Dengan catatan statistik 2022 jumlah turis asing yang datang ke Sumatera Utara hanya 55.300. 7. Pembunuhan di kawasan Danau Toba dengan merilis angka fantastis yang sering keluar dari pemerintah itu sendiri, baik itu melalui Kementerian Pariwisata dan Kementerian Maritim dan Investasi yang cenderung merilis angka fantastis atau fake number tentang efek ekonomi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba. 8. Pemda lepas perhatian terhadap pembangunan kawasan yang berbasis budaya dan kearifan lokal. 9. Ancaman sosial disaster, bencana sosial berupa patologi sosial karena stakeholder, pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha gagal membangun sistem nilai etika, moral, demokrasi dan penegakan hukum. 10. Tingkat ekonomi masyarakat yang tidak membaik secara signifikan dengan PDRB yang masih rendah jauh di bawah PDRB nasional. Lalu kondisi global yang dihadapi. Resesi global diperkirakan akan berlanjut tahun depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan di 5% dan ekonomi dunia akan melambat. Amerika, China akan melambat tahun depan.
dunia akan bergejolak tanpa kepastian. Yang kedua, perubahan iklim yang mengancam berbagai aspek, krisis pangan, biaya logistik yang akan meningkat, produktivitas yang akan menurun, dan bencana-bencana lainnya. Yang ketiga, hutang Indonesia yang relatif sangat besar, 8.700 triliun, dan berpotensi dengan kebutuhan yang direncanakan pemerintah, dan tentu hutang ini akan kita bayar dengan menaikkan tax ratio, akan menambah beban dengan menaikkan pajak, dan akan menurunkan subsidi. Keempat, penegakan hukum yang lemah, demokrasi yang tidak stabil menjadi ancaman investasi asing masuk ke dalam. Yang kelima, instabilitas sosial dan ekonomi bakal terjadi kalau hal ini diselesaikan dengan baik. Lalu apa yang harus dilakukan persiapan dari Batak Center ke depan? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus membangun bangsa Batak yang beretika dan bermoral. Ya, kalau kita baca buku Thomas Tewley, ada paling tidak 10 poin penting bagaimana orang menjadi sukses. Itu paling dasar adalah kejujuran, high disiplin yang sangat tinggi. Yang ketiga, kertas yang luar biasa. Keempat, itu memiliki banyak ide dan kreativitas. Dan selanjutnya adalah hubungan sosial yang baik, hubungan suami istri yang baik, dan ada banyak aspek lain yang menjadi basis daripada etika dan moral. Tentu pendidikan penting kita kedepankan ke depan. Yang kedua, menjadikan Batak Center menjadi pusat informasi melalui lembaga-lembaga adat, memperkenalkan nilai moral dan etika, khususnya sampai kepada keluarga-keluarga. Yang ketiga, mendorong semua lembaga adat mempertahankan adat dan budaya serta semangat berkembang lewat pemanfaatan tools sistem informasi atau digitalisasi yang ada di zaman sekarang. Keempat, menghimpun pemikiran dan gagasan serta mendorong karya-karya yang dapat menghadapi persaingan global. Kelima, menempatkan Batak Center sebagai pusat informasi dan melihat kondisi terkini secara nasional maupun global sehingga kita bisa mengantisipasi melalui tukar informasi dan pertemuan-pertemuan yang mempersiapkan diri kita bersaing secara global. Demikianlah kata sambutan saya. Semoga ulang tahun Batak Center ke-6 ini menjadikan semangat baru, menjadikan kita sebagai agen pembaruan di negara ini, dan kembali kepada semangat demokrasi, menjadikan dasar negara dan cita-cita negara melalui kegiatan-kegiatan yang positif dari Batak Center. Demikian kata sambutan saya. Salam hormat bagi kita semua, terkhusus untuk para pembicara dan semua panitia. Kami sampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya semua dan semua peserta yang hadir. Tuhan memberkati kita. Salam.